Shalom Shalom Marketplace Discipleship. Suatu kebahagiaan kita bisa melanjutkan, yaitu bab ketiga yang bertema My life is not my own anymore. Hidupku bukannya aku lagi. Lalu siapa yang hidup dalam kita? Yaitu Kristus. Karena Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah sendiri menginginkan kita melakukan pekerjaan baik, karena untuk tujuan itulah Allah menciptakan kita. Jadi kita diciptakan bukan suatu kebetulan, kita diciptakan bukan karena Tuhan iseng saja menciptakan kita, tetapi ada tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelum kita ada. Jadi ada mimpi Tuhan yang ditanam di dalam kehidupan kita, yang dititipkan di kehidupan kita. Apakah seorang pekerja berhak atas upahnya? Ya, tentu. Allah memberikan kita tugas pekerjaan bukan berarti Allah tidak mengupah kita. Allah pasti mengupah kita, karena 1 Korintus 3 ayat 8 berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bagaimana upah Anda? Apakah Anda hanya pekerja kasar biasa, ataukah Anda pekerja yang benar-benar masuk di dalam rencana Allah? Rencana Allah tentulah besar untuk kita. Kalau Allah memiliki rencana, Allah memiliki rencana yang sempurna dan final. Tinggal respon kita. Apakah kita merespon dengan baik, sangat baik, dan teramat baik. Sehingga kita bisa melakukan rencana Allah itu, masuk dalam rencana Allah itu pada level baik atau berkenan atau sempurna. Itu adalah kerelaan kita di dalam melayani. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebun anggur, ternyata ada 3 kebun anggur yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama tentang pekerja kebun anggur, di Matius 10 ya. Itu dikatakan Yesus memanggil, atau pemilik kebun anggur itu memanggil orang untuk bekerja mulai dari pagi, siang, sore, hingga pada menjelang petang. Dan masing-masing pekerja itu mendapatkan upah yang sama, dan akhirnya yang datang bekerja lebih lama protes. Padahal upah itu adalah hak dari Allah. Baik mereka yang baru percaya atau sudah lama percaya, mereka berhak untuk diselamatkan. Upahnya sama, diselamatkan. Itu adalah upah pekerja, UMR istilahnya. Namun ada juga perumpamaan tentang penyewa kebun anggur. Penyewa ini boleh dibilang sebagai partner, kawan sekerja, kongsian, seperti itu. Tentulah penyewa ini memiliki keuntungan yang lebih besar dan upah yang lebih besar daripada seorang pekerja. Tapi apa yang terjadi di dalam perumpamaan ini? Dikatakan sang penyewa ini tidak mau membayar bagiannya, sehingga pemilik kebun anggur ini marah. Ketika mengirimkan utusan, pelayannya dibunuh. Ketika mengirimkan anaknya pun dibunuh. Karena ketika mereka membunuh anak, mereka berpikir mereka akan menguasai kebun anggur itu, sehingga mereka tidak perlu membayar bagian atau bagian komisi yang harus diberikan atau keuntungan yang harus di-sharing. Mereka begitu serakah. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan di Matius 21, 45-46 itu, ahli Taurat dan orang Farisi merasa, wah ini menyindir kita.
sehingga mereka marah dan mereka ingin membunuh. Dan dikatakan di ayat itu juga bahwa Tuhan Yesus akan menyewakan kepada bangsa lain untuk mengurus kebun anggur ini. Artinya ada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan banyak sekali domba-domba, tapi mereka tidak setia, bahkan mereka memakan dombanya itu dan mereka hanya memperkaya diri sendiri, sehingga mereka akhirnya ditolak oleh Tuhan Yesus. Di sini adalah di dalam perumpamaan ini ada lagi orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan berkata, hati-hatilah terhadap lagi orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan penyewa kebun anggur ini, orang Farisi dan ahli Taurat begitu marah kepada Tuhan Yesus karena mereka merasa disindir oleh Tuhan Yesus. Dan perumpamaan yang ketiga tentang kebun anggur itu berbicara anak sulung yang diperintahkan untuk bekerja membantu bapaknya di kebun anggur, dan anak sulung itu berkata ya, karena kesulungannya ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meneruskan atau mengerjakan atau mengelola kebun anggur ini. Tetapi anak sulung ini hanya berkata ya tapi tidak datang. Sedangkan anak bungsu yang tadinya menolak berkata tidak, akhirnya menyesal dan akhirnya datang. Bukankah kondisi ini juga terjadi di hari-hari terakhir ini, di mana ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, di dalam iman kita, kita diposisikan sebagai anak sulung dan anak bungsu. Banyak dari kita berkata ketika Tuhan memerintahkan untuk menjadi murid, banyak orang berkata ya, tapi ternyata mereka tidak mau menjadi murid. Tetapi banyak juga orang yang berkata tidak, tetapi akhirnya menyesal dan akhirnya mereka belajar untuk menjadi murid. Jadi situasinya seperti hari ini sama. Banyak orang berkata ya tapi tidak, tapi banyak orang juga berkata tidak, tapi akhirnya mereka merelakan diri untuk menjadi murid. Bagaimana yang Tuhan inginkan? Apakah kita hanya sekedar selamat? Ternyata tidak. Di dalam keselamatan itu ada status. Di dalam keselamatan ada otoritas, keilahian, dan jabatan. Apakah statusmu sebagai pekerja yang hanya menerima upah dan engkau puas dengan upah itu saja? Apakah engkau sebagai penyewa yang engkau dipercayakan untuk menggembalakan dan engkau tidak setia, atau engkau menjadi penggembala yang setia? Itu pilihan kita. Ataukah kita sebagai anak yang berkata ya tapi tidak pernah mau belajar menjadi murid? Tetapi ada juga yang berkata tidak tapi akhirnya menyesal dan ingin menjadi murid. Ketahuilah, di dalam statusmu itu ada otoritas, tentulah. Ada kepemilikan, tentulah hal itu ada yang melekat kepada statusmu. Apakah sebagai pekerja, penyewa, atau sebagai anak, kepemilikannya tentulah berbeda, dan jabatannya juga berbeda, dan keilahian, kemuliaannya juga akan berbeda. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Kita lihat di sini ada flowchart yang menggambarkan kehidupan kita. Akhirnya kita mengalami kelahiran kembali, kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan kita dipanggil untuk menjadi murid, untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Menjadi murid itu bukan pelajaran seperti yang kita sedang pelajari hari ini, atau pelajaran wajib ketika kita memasuki sebuah gereja yang hanya berumur 3 bulan, 6 bulan, bahkan cuma 1 atau 2 tahun saja. Menjadi murid itu adalah living disciples. Jadi hidup yang pemuridan itu adalah kehidupan. Jadi pemuridan itu berlangsung seumur hidup. Bagaimana caranya? Kita harus mencari wajah Tuhan dan mendengar firman Tuhan setiap hari. Itulah panggilan seorang murid. Ketika kita melakukan, berarti kita melakukan panggilan seorang murid. Tetapi ketika kita tidak disiplin
lakukannya berarti kita bukan murid yang sejati. Karena itu di sini ada proses dan yes or no, itu adalah pilihan. Ketika orang tidak mau dimuridkan, dia akan berkata no, dan itulah hidupku adalah untukku sendiri, it's me, dan berakhir sedemikian rupa tanpa membawa suatu prestasi di dalam pelayanannya. Tetapi ketika kita berkata, ya saya mau dimuridkan, kita harus mulai mendoakan melayani seorang dengan yang lain, yang ada di sekeliling kita, bahkan yang Tuhan kirim untuk kita doakan dan layani. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk orang-orang itu, kita doakan, layani, dan orang itu mengalami kelahiran kembali, dan orang itu dimuridkan, dan orang itu kembali melayani dan mendoakan sesamanya. Begitu seterusnya siklus itu berjalan tanpa henti hingga akhirnya kita sampai pada finish well dan kita berkata no karena kita sudah tidak mampu lagi melakukannya karena mungkin kondisi fisik kita. Tetapi no kita ini adalah no yang sangat precious karena kita sudah melakukan pekerjaan yang baik yang sudah direncanakan Tuhan dari awalnya untuk kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang berbangga karena kita melakukan finish well. Jadi kita membayar penebusan itu dengan menjadi murid dan mulai melayani dan mendoakan sesama kita. Living as disciples. Jadi kehidupan ini adalah kehidupan yang menjadi murid. Karena itu kita harus belajar, kita harus juga melatih, exercise, dan kita juga harus melewati examination, ujian-ujian. Jadi ketika kita menghadapi ujian di dalam kehidupan ini, jangan kita justru meninggalkan Tuhan. Karena ujian ini justru membuat kita menjadi kuat, dan kita naik level ke level yang lebih tinggi, dan kita bisa menyaksikan bahwa kita bisa melewati setiap ujian itu kepada sesama kita, sehingga membuat sesama kita menjadi dikuatkan dan tetap juga mampu untuk menjadi be strong di dalam kehidupannya dan akhirnya bisa melewati exercise dan examination yang mereka perlukan. Murid juga akan mendengar, murid juga akan menulis, dan murid akan juga mempraktekkan apa yang guru atau firman ajarkan di dalam doa-doa dan pendengaran akan firman kita setiap hari. Apa yang telah engkau dapat daripadaku di depan banyak orang, saksi percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata demikian. Karena itu, goal dari seorang murid adalah menjadi guru, menjadi pengajar kembali, dan kita memuridkan orang lain lagi, sehingga orang lain itu bisa juga diwisuda, mengalami kelulusan. Dan ketika orang lain itu yang sudah kita muridkan, dan murid itu adalah milik Tuhan Yesus, bukan milik kita, walaupun kita melakukan atau mengerjakan pekerjaan baik itu, tetapi murid tetap adalah murid Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi dengan collaboration dan membuat project-project untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 24-26, Tuhan itu menolak gembala bangsa Israel yang hanya hidup untuk dirinya sendiri dan tidak mempedulikan domba-domba yang sakit, domba-domba yang lemah, domba-domba yang tidak berdaya. Sehingga Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri untuk menjadi gembala menggantikan mereka, dan Tuhan menjamin bahwa domba-domba ini akan menemukan padang rumput yang baik, yang gemuk, ya, dan juga Tuhan akan melindungi dari serangan dari binatang buas, cuaca yang begitu ekstrim, dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan dan kehidupan yang baik kepada domba-dombanya. Itulah gembala. Dan di dalam ayat ini juga Tuhan berkata, aku mencari hambaku Daud untuk menggembalakan domba-domba ini. Jadi kenapa dikatakan Daud? Bukankah Yehezkiel dan Daud mempunyai rentang waktu cukup lama kehidupan mereka?
Tetapi di sini Tuhan mengingat Daud karena Daud adalah gambaran gembala yang baik. Dia melakukan penggembalaan dengan baik untuk umat Israel, untuk bangsa Israel, dan dia selalu dekat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sehingga Daud diingat, dan hari-hari terakhir ini Tuhan ingin membangkitkan Daud akhir zaman yang peduli dengan domba-domba dan mau dengar-dengaran akan suara Tuhan setiap harinya. Daud adalah orang yang kekuatannya adalah Tuhan, dan Daud tidak pernah khawatir, dan Daud tidak pernah melihat ancaman yang lebih kuat daripada Tuhan, karena Tuhan adalah bagian dari kehidupannya. Yesaya 61 ayat 1-3 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena itu Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, yang memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung. Seperti itulah panggilan yang Tuhan inginkan kita masuki. Jadi kita sebagai orang yang sudah lebih dahulu mengenal dan dipulihkan, kita juga perlu menceritakan kebaikan Tuhan ini, sehingga orang juga mendapatkan pemulihan, kesembuhan, dan didamaikan. Terjadi rekonsiliasi karena kesaksian yang kita bawa kepada mereka. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita masih dipercayakan perkara kecil, jangan tolak itu. Lakukan perkara yang kecil itu dengan tekun, dengan profesional, dengan yang terbaik yang kita mampu lakukan. Karena beberapa pekerjaan kecil pun kalau dilakukan bisa memiliki pekerjaan yang besar. Dan beberapa pekerjaan kecil kalau jumlahnya banyak, dia akan menjadi sama besar dengan pekerjaan yang besar. Karena itu jangan engkau menunggu dipercaya untuk hanya pekerjaan besar, dan untuk pekerjaan kecil engkau tidak lakukan. Karena itu kita harus memulai apapun pekerjaan dan pelayanan kita, mulai dari yang kecil, dan setialah. Maka nanti tanggung jawab itu akan bertambah, dan kita akan memiliki kemampuan melakukan yang lebih besar dan lebih mulia lagi. Bagaimana kita menggunakan otoritas? Banyak orang menggunakan otoritas dengan cara mengontrol, sehingga ketika mereka doa dan mungkin mereka doa-doanya sudah tidak mulai dijawab lagi, mereka mengadakan mujizat-mujizat palsu, menipu jemaat dengan cara demikian. Padahal kita tidak perlu melakukan itu. Otoritas yang kita bangun adalah dengan kasih. Kenapa dengan kasih? Karena kasih yang tertular itu akan menyembuhkan. Kasih yang tertular itu akan menguatkan. Kasih yang tertular itu akan membuat semangat yang patah menjadi pulih kembali. Kasih ini adalah hukum terbesar. Love never fails. Dan tidak ada hukum yang bisa melawan kasih, karena dia adalah yang terbesar. Karena itu, mulailah kita di marketplace menjadikan meja kita adalah altar kita. Ketika orang di sekeliling kita mulai berkeluh kesah tentang situasi atau musim di dalam kehidupannya, mulailah engkau berdoa untuk mereka. Diminta atau tidak diminta, berdoalah dan ajaklah mereka berdoa, sehingga mereka boleh menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan akan menolong dan memulihkan kehidupan mereka. Karena Allah yang hidup akan mendengar doa yang tulus dan doa yang disampaikan oleh orang yang benar di hadapan Allah. Sebagai hamba, kita mau lebih baik dan mendapatkan contoh yang sangat baik, yang sempurna, yaitu Maria. Ketika Maria diberikan berita bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Yesus, apa respon Maria? Maria hanya berkata, aku ini hanyalah seorang hamba Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu.
Jadi Maria melepaskan haknya, tetapi Maria mengizinkan hak Allah untuk mengambil alih kehidupannya. Ya, seperti itu. Orang yang merelakan hidupnya melayani akan menerima upah, pemeliharaan, jaminan, perlindungan, jalan-jalan yang terbuka, dan divine connection. Ini Tuhan janjikan untuk orang-orang yang setia dan taat, untuk kita bisa mendapatkannya. Dan engkau akan terheran-heran karena kesetiaanmu dibayar lebih besar daripada yang kamu pikirkan atau kamu berikan kepada Tuhan. Tuhan mengupah kita jauh lebih besar daripada apa yang kita mampu lakukan. Di dalam kehidupan kita ada mimpi Allah. Apakah kita mengabaikan mimpi Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, atau kita mau masuk di dalam kehidupan atau mimpi Allah itu? Ketika kita mengatakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, bukan berarti kita tidak punya mimpi lagi. Kita boleh saja kita punya mimpi secara pribadi, tetapi mimpi kita ini harus mampu mensupport dan menggenapkan, melengkapi mimpi yang Allah sudah titipkan kepada kita untuk kita lakukan, menguatkan, sehingga mimpi Allah yang besar yang dititipkan kepada kita bisa diselesaikan dengan baik. Pekerjaan baik di dalam kehidupan kita bisa kita kerjakan. Karena itu ketika kita dimuridkan di dalam Tuhan, dan pemuridan itu bukan kelas pemuridan yang hanya berumur beberapa bulan saja atau beberapa tahun saja, tetapi pemuridan itu adalah seumur hidup kita mencari hadirat Tuhan, seumur hidup kita mencari firman Tuhan, seumur hidup kita tidak ada satu hari pun tanpa mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi krisis, seringkali krisis itu merupakan pintu gerbang untuk kita menemukan kemuliaan Tuhan yang lebih besar, jalan-jalan yang lebih utama. Di balik bukit krisis selalu ada jalan-jalan yang terbuka, yang lebih utama yang Tuhan berikan, yang terbaik untuk kita bisa lalui. Karena itu setiap kita menghadapi krisis, kita harus menyertakan Kristus untuk kita mampu dan mempunyai kekuatan untuk melampaui krisis itu. Bukan kita gugur karena krisis, tapi kita semakin kuat di dalam krisis yang kita hadapi. Dan kita harus belajar untuk mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur itu kita memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Dalam situasi baik, tidak baik, mengucap syukur ini akan membuat kita menjadi lebih kuat lagi dan lebih baik lagi. Karena itu kita jangan berhenti melatih iman kita, melatih otot-otot rohani kita untuk kita tetap kuat. Baik itu kita menghadapi cobaan maupun godaan, kita akan tetap menang dengan latihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu tetap kerjakan keselamatan kita. Ya, dengan tetap mengerjakan keselamatan kita, maka kita akan mengalami dan menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang indah di hadapan Allah. Nah, terus juga bagaimana kita melayani sesama kita ternyata sangat sederhana sekali. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu baik sekali menolong kita ketika kita terpuruk. Baik sekali menolong kita ketika kita mengalami kesakitan. Baik sekali menolong kita ketika hubungan-hubungan yang harmonis sudah mulai hancur dan dipulihkan. Kebaikan-kebaikan yang kita alami, kita saksikan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti itulah kita melayani, bukan dengan cara-cara yang teoritis, tetapi dengan kehidupan kita yang menjadi saksi. Karena Wahyu 19 ayat 10b berkata bahwa kesaksian Yesus, kesaksian yang di dalamnya adalah Yesus, itu adalah roh nubuatan. Sehingga seringkali orang yang mendengar kesaksian itu dikuatkan, dan orang itu juga mendapat pertolongan yang sama yang seperti kita alami, bahkan lebih besar lagi. Karena itu fokuslah hidup
kepada Tuhan. Ya, dengan demikian kita akan menerima kemuliaan. Dengan demikian kita akan menerima pujian. Dan akhirnya Matius 25 ayat 21 kita akan alami. Maka kata Tuhan yang itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tidakkah kita rindu kita mengalami situasi seperti ini, penyambutan yang seperti ini, dan ikut berbahagia bersama Tuhan kita di surga. Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Anda yang sudah mengenal Kristus pun seringkali tanpa sadar menolak ketika engkau harus menjadi seorang murid di kaki Tuhan setiap harinya. Atau Anda juga sudah melakukan, tetapi kasihmu terlalu tipis karena engkau melakukan dengan serampangan. Tidak setiap hari engkau tekun mencari hadirat Tuhan. Karena itu, marilah, ingatlah Tuhan setiap langkah kita. Dengarkanlah firman Tuhan setiap hari, maka kita akan menjadi semakin kuat dan diberkati, dan hati Tuhan dibahagiakan. Shalom.